Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Sebelum belajar, kita baca doa terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Berdoa dalam hati mulai. Selesai. Kemarin hafalannya udah sampai mana? Sampai Allah, Bu. Oh iya, sampai Al-Hab ya. Ya. Untuk sekarang mari kita lanjutkan hafalan kita yaitu surat Al-Ikhlas. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Kita absen dulu ya. Adi, Hadir. Azkia, Hadir. Cece, Hadir. Diani, Hadir. Randa, Hadir. Wildan. Sakit, Bu. Kenapa Wildan? Sakit apa dia? Sakit apa ya, Bu? Sakit perut kata ibunya. Oh, mari kita doakan Wildan supaya cepat pulih dan bisa mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Amin. Oke, berarti yang nggak hadir Wildan, hanya Wildan ya satu orang. Iya, Bu. Nah, untuk sekarang, untuk hari ini kita akan membahas tentang syukur dan qanaah. Oke, sekarang buka halaman 82, materinya tentang syukur dan qanaah. Dan yang harus kalian kuasai pada hari ini yaitu kalian mampu memahami pengertian, contoh, dan dampak dari sifat syukur dan qanaah. Lalu kalian mampu menyajikan dalil-dalil tentang syukur dan qanaah. Selanjutnya, kalian mampu menghayati nilai dari akhlak terpuji berupa syukur dan qanaah. Dan yang terakhir, kalian mampu membiasakan perilaku syukur dan qanaah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini apakah anak-anak sudah ada yang tahu apa itu syukur? Nah, untuk yang pertama yaitu pengertian syukur. Syukur adalah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, syukur adalah perasaan senang, bahagia, ataupun melegakan ketika kita mendapatkan sesuatu yang baik. Nah, menurut istilah, syukur adalah perasaan berterima kasih, perasaan senang, atau perasaan lega ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, banyak sekali nikmat yang telah Allah berikan, dan apabila kita mencoba menghitung nikmat tersebut, sudah pasti kita tidak akan pernah mampu menghitung seberapa banyaknya nikmat yang telah Allah berikan. Dan juga nih anak-anak, dampak dan manfaat dari kita berperilaku syukur. Orang yang bersyukur akan hidup bahagia karena apa yang ia dapatkan akan bermanfaat bagi dirinya dan orang-orang yang di sekitarnya. Dan lagi, orang yang bersyukur akan ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana janji yang telah Allah janjikan dalam Al-Qur'an. Dan lagi orang yang bersyukur itu akan dijauhkan dari siksa yang amat pedih.
merasa cukup. Nah, jadi qanaah adalah sikap menerima, rela menerima dan merasa cukup terhadap apa yang dimiliki dan apa-apa hasil yang diperoleh, sehingga menjauhkan kita dari sikap merasa tidak puas dan selalu merasa kurang. Nah, sikap ini akan menimbulkan dan melahirkan rasa syukur terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, bukan berarti seseorang yang memiliki sikap qanaah dia akan menjadi orang yang malas, santai-santai, tidak bekerja keras. Tidak. Justru orang yang memiliki sikap qanaah dia akan terus bekerja keras. Namun dengan hasil yang ia peroleh, dia tetap bersyukur dan merasa cukup, sehingga dia akan selalu memperbaiki apa-apa hal yang telah diperolehnya, baik itu kekurangan ataupun kesalahannya, dan dia menerima semua hasilnya dengan lapang dada. Adapun dalil tentang sikap qanaah ini yaitu surat Hud ayat 6. Silahkan Edward baca. Selanjutnya masih dalil tentang qanaah yakni Al-Ahqaf ayat 20. Silahkan Ani baca. Mari kita baca sama-sama surat Hud ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa dampak dan keutamaan dari sikap qanaah ini? Yaitu pertama, dengan kita memiliki sikap qanaah, maka apabila kita berhasil, kita akan bersyukur kepada Allah dan jauh dari sifat sombong. Yang kedua, apabila kita gagal, maka kita tidak akan berputus asa dan menyerahkan semuanya kepada Allah. Lalu yang ketiga, kita akan memiliki perasaan yang tentram dan hati yang tenang, lapang dada, dan menerima semua keputusan ataupun semua hasil yang diperoleh. Membebaskan diri kita dari sikap tamak, rakus, ya apalagi, ya betul. Lalu sikap qanaah ini juga menjauhkan kita dari sikap menghambur-hamburkan harta, sehingga kita akan merasa hemat, lalu hidup berkecukupan. Menyadari bahwa semua harta ataupun kekayaan yang kita peroleh adalah untuk beribadah. Yang terakhir yakni menyadari bahwa kaya dan miskin itu bukan terletak pada harta, tapi pada hati. Ya, siap semuanya untuk bersikap qanaah? Alhamdulillah, insya Allah. Nah, ada yang ingin ditanyakan? Iya, silakan. Oh, contoh perilaku qanaah ya? Pertanyaan yang bagus. Nah, telah Ibu jelaskan tadi beberapa contoh sebenarnya. Namun lebih tegasnya lagi, berikut ini adalah beberapa contoh dari sikap qanaah. Yang pertama adalah selalu bersyukur. Kedua, hidup sederhana. Ketiga, menerima ketetapan Allah. Ada lagi bahwa tidak mudah menyerah.
dari penyakit-penyakit hati. Semoga kita senantiasa bisa terbiasa berperilaku syukur dan qanaah dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Untuk minggu yang akan datang, insya Allah kita akan membahas tentang sabar dan ridho. Silakan kalian mencari referensi terlebih dahulu sebelum dijelaskan minggu depannya. Itu saja pembahasan yang Ibu sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hasbunallahu